Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena mengalami gangguan teknis, helikopter milik TNI Angkatan Darat mendarat darurat di area persawahan di Kabupaten Blora. Persaingan perebutan kursi Jawa Tengah 1 terus meningkat. Cagup Andika belusukan ke pabrik rokok di Kebumen untuk meraup dukungan para buruh. Sementara Cagup Ahmad Lutfi belusukan ke pasar burung di Kota Semarang. Sopir truk box yang menabrak mobil kru jurnalis televisi swasta di Pemalang ditetapkan jadi tersangka. Sopir mengalami tidur sesaat atau microslip sehingga hilang kendali. Sopir truk box bernama Jatmiko ditetapkan sebagai tersangka usai mengalami tidur sesaat atau microslip sehingga hilang kendali dan menabrak mobil tim liputan televisi swasta di ruas tol Pemalang Batang kilometer 315. Jatmiko ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara serta pemeriksaan beberapa saksi. Tersangka pun dijerat 6 tahun penjara. Dan hasil penyelidikan dan sudah dilakukan gelar perkara bahwa kasus sudah dinaikkan menjadi penyidikan dan dilakukan penangkapan tersangka berinisial J atau Jatmiko umur 36 tahun, yaitu selaku sopir dari truk box tersebut. Pengemudi berinisial J atau Jatmiko umur 36 tahun tersebut mengalami microslip sehingga mengakibatkan konsentrasinya hilang dan menabrak kendaraan kru TV One yang sedang parkir di bahu jalan tol. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kecelakaan dialami 5 kru TV One di ruas tol Pemalang Batang, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Mobil yang mereka tumpangi ditabrak truk ekspedisi di ruas tol kilometer 315. Dahsyatnya tabrakan membuat bagian belakang mobil yang ditumpangi para jurnalis itu rusak berat, sedangkan truk terperosok masuk ke parit. 3 orang tewas, 2 lainnya terluka. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Seorang menantu di Purworejo tega menganiaya mertuanya hingga tewas. Ironisnya, perbuatan dilakukan di depan anak sang mertua yang tak lain istri pelaku sendiri. Seorang pria lansia ditemukan tewas di kandang kambing dalam kondisi bersimbah darah di Desa Kaligitung, Kabupaten Purworejo. Korban tewas di tangan menantunya sendiri. Kejadian itu bermula saat korban bersama putrinya sedang berada di rumah. Pelaku yang pulang kerja tiba-tiba marah dan melukai korban hingga tewas di kandang kambing. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut langsung melapor ke polisi. Peristiwa ini mengejutkan warga setempat, sebab pelaku dikenal baik dan pendiam. Lalu untuk terduga pelaku ini hubungannya apa dengan korban, Pak? Sama korban itu menantu. Menantu. Menurut informasi lingkungan kayaknya biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Berarti tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah, setahu lingkungan gitu. Gimana? Menyangka apa enggak, Pak? Ya nggak nyangka lah, nggak nyangka sama sekali, nggak nyangka. Apalagi kan tersangka itu kan orangnya pendiam. Jadi kan orang lingkungan sini ya kaget semua. Nggak mungkin lah sampai terjadi seperti itu kan. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit Cipto Wardoyo Purworejo untuk diotopsi. Kasus masih dalam penyelidikan polisi. Wahyudiono melaporkan dari Purworejo.
Tak terima terdakwa kasus mafia tanah bebas dari tuntutan pidana, ratusan warga menggelar unjuk rasa di Pengadilan Negeri Batang. Saat unjuk rasa, warga juga sempat menutup jalan arteri Pantura Batang. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jawa Tengah berkumpul di depan kantor Pengadilan Negeri Batang. Warga menggelar unjuk rasa menuntut 3 hakim Pengadilan Negeri Batang dicopot setelah memvonis bebas terdakwa kasus mafia tanah. Dalam orasinya, warga menduga ada suap menyuap hingga terdakwa bernama Abdul Somad itu divonis bebas. Ini kan jelas kasus yang sekarang ada di Batang, mafia tanah, yang kemarin Pak Somad jelas sudah masuk dalam ranah pidana. Ya, apalagi sudah ada tuntutan dari jaksa penuntut umum 3,5 tahun. Ini kan aneh bin ajaib putusannya tiba-tiba menjadi perdata dan dibebaskan, kan seperti itu. Sedang pihak Pengadilan Negeri Batang membantah tuduhan adanya mafia peradilan dalam kasus ini. Sedangkan putusan majelis hakim bukanlah putusan bebas melainkan putusan lepas. Itu sebetulnya bukan putusan bebas melainkan putusan lepas. Jadi artinya sebetulnya putusan itu ada 3 macam, yaitu putusan bebas, putusan lepas atau biasa disebut onslah, dan putusan pemidanaan. Nah, untuk putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim ini adalah putusan lepas. Artinya perbuatan dari terdakwa itu terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana. Setelah menggelar unjuk rasa, massa membubarkan diri dan mengancam akan kembali menggelar demo dengan massa lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah. 2 guru sekolah dasar di Temanggung terlibat perkelahian. Mirisnya, aksi tersebut berlangsung di depan hadapan para siswa-siswi yang sedang upacara. Sejumlah guru dan tenaga pendidik berupaya untuk melerai perkelahian 2 orang guru laki-laki di sebuah sekolah dasar di Temanggung. Kejadian ini pun sontak menghebohkan masyarakat lantaran ulah dan tindakan mereka sebagai pendidik jauh dari sikap terpuji. Mirisnya lagi, aksi perkelahian itu berlangsung di depan hadapan para siswa yang sedang upacara. Secara moral saya merasa resah karena itu sangat memalukan seorang pendidik yang peristiwa itu dilaksanakan di depan siswa-siswi. Pihak sekolah pun sudah melaporkan kasusnya ke Dinas Pendidikan untuk penyelidikan lebih lanjut soal penyebab dan motif dari perkelahian kedua guru itu. Pak Yudhoyono melaporkan dari Temanggung.